Artinya proses bertahap itu tidak bisa serta-merta langsung menuju yang besar. Itu salah besar dan akan berpotensi untuk habis di dalam perjalanannya nanti. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi memberikan edukasi teman-teman semuanya biar tradingnya betul-betul bisa profit konsisten. Walaupun semuanya nanti menjadi pilihan. Pilihan itu tidak ada yang melarang, semuanya boleh memilih yang mana. Yang penting tahu resiko, tahu akibatnya kalau nanti bagaimana berbalik dan sebagainya. Ya, ini saja adalah untuk manajemen money manajemennya. Kemudian resikonya bagaimana? Ya, resikonya ya kita terapkan risk manajemennya. Contoh begini. Risk management. Ya, risk management kita bagi dulu menjadi 3 dulu. Yang pertama ini paling gampang adalah stop loss atau cut loss. Bahasa yang paling gampang adalah cut loss atau ditutup rugi. Yang kedua adalah dengan menggunakan switching. Ya, switching ini kalau misalkan buy 0,5 kemudian ternyata turun 500 pip misalnya. Maka ketika kita analisa ternyata betul-betul mau turun, maka yang buy ini kita close, kita ganti sell 0,5 misalnya di angka yang kita close ini. Ini namanya switching. Apakah ini tidak berbahaya? Ya, semuanya tentu berbahaya kalau kita tidak memahami. Kalau kita memahami, kita biasa melakukan hal-hal yang berbahaya itu bisa kita ubah, bisa kita turunkan menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan profit. Oke, ini ya kalau switching begini saya jarang-jarang juga. Karena switching ini mengorbankan di awal, artinya mengorbankan di awal. Nah, saya lebih suka dengan yang namanya averaging atau ya averaging. Atau istilahnya adalah menambah lagi, menambah transaksi. Ya, menambah bukan berarti harus menambah terus-terusan melawan atau menambah ikut tren. Semuanya nanti mengikuti bagaimana perjalanan candle yang terbentuk di sana, bagaimana arah pergerakan yang besar di sana. Ya, bisa juga nanti ditambah, misalkan saya entry buy 0,5, ternyata turun. Nah, turunnya ini kita lihat nanti bagaimana, apakah dia menyentuh support resisten, apakah terbentuk pola-pola yang nanti penerusan turun, ataukah hanya koreksi ada muncul sinyal-sinyal reversal di sana. Maka saya bisa juga tambahkan di sini buy lagi 0,75 misalnya. Ketika turun lagi saya bisa tambahkan lagi karena ini betul-betul area support kuat misalnya. Maka saya bisa tambahkan lagi buy 1,725. Ya, sebelum saya menambahkan buy, diingat kalau kita menambah satu arah, hati-hati di sana karena kekuatan kita akan semakin berkurang dengan cepat di sana. Kita bisa berpeluang untuk habis dalam waktu cepat. Maka yang kita gunakan strategi yang masuk dan keluar. Ya, semi, jadi averaging dan switching. Ini di cut loss. Atau ini di cut loss dulu. Setelah cut loss baru kita masuk. Ambil buy 1,25 misalnya. Kalau turun lagi bagaimana? Turun lagi sama posisinya. Kondisinya dilihat seperti apa. Misalnya, kemudian ketika tebal kita mau melawan, tebal kondisinya kita bisa buy lagi. Sebelum buy jangan lupa dikurangi, jangan terus tambah terus, tidak bisa, habis nanti. Nah, dikurangi itu bisa juga yang di sini dikurangi. Tambah lagi 0,75 misalnya. Diingat perhitungan lot dan manajemen resiko itu sangat kompleks dan membutuhkan latihan. Ini tidak bisa diajarkan yang begini, tidak bisa. Yang ada adalah silakan nanti melihat bagaimana orang bekerja, bagaimana orang menyelesaikan, lakukan dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakter dan gaya kita. Jangan meniru plek, jangan meniru apa adanya, tapi gunakan logika kita untuk mengotak-atik di sana. Karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang baku di dalam melakukan risk management. Semuanya mengikuti perkembangan. Kalau kita nanti saya menyampaikan ini 500 pip diganti, 500 pip diganti, salah besar nanti karena kondisinya berbeda. Bisa juga nanti pergerakannya panjang.
sehingga 500 itu gampang sekali ya. Ini butuh latihan nanti ya. Akan saya perlihatkan coba ya contoh yang sudah kita lakukan, nanti banyak sekali sebenarnya ya, tapi saya akan coba memberikan contoh yang pernah kita lakukan ya, dan itu tetap bisa berakhir dengan kerugian yang kecil. Artinya tidak harus profit. Ketika melakukan recovery tidak harus profit di sana. Oke, saya akan perlihatkan bagaimana saya masuk di sana. Silakan teman-teman dilihat. Ini saya mencoba untuk menampilkan. Ya, kita akan coba untuk tampilkan yang lebih besar. Ini saya kasihkan prosesnya. Ketika ini ada koreksi di sana, perhatikan ada koreksi, sekali lagi kondisinya tren turun. Ya, pertimbangan yang kita berikan adalah ada penolakan yang luar biasa, kemudian ada penolakan lagi, sellernya tidak mampu breakout lagi, tidak mampu menembus titik terendah yang pernah dicetak. Maka kesimpulan saya ada kekuatan buyer di sana. Ya, tadi di awal sudah masuk buy tapi sudah profit selesai karena sudah dengan pertimbangan itu tadi sudah masuk di kondisi yang tebal. Tetapi ketika ada koreksi, mencoba masuk lagi. Koreksi begini, mencoba untuk masuk di atas lagi, buy lagi. Perhatikan lotnya saya turunkan. Kenapa? Karena memang masih sendirian, hijaunya masih sendirian. Ini sampai akhirnya turun. Nanti coba perlihatkan ya. Ini turun panjang. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat ya, berikutnya kita bisa lihat misalkan ya masih banyak, masih minusnya banyak sekali di sana. Oke ya, tadi ya. Oke, saya akan ambil bagaimana melakukan recovery. Ini pada akhirnya turun. Tadi sebenarnya sempat naik dan profit, tapi saya tidak ambil di sana. Ternyata betul-betul turun. Ketika turun luar biasa, ya baru kita lakukan recovery namanya. Oke ya, ini saya akan perlihatkan setelah kondisinya betul-betul luar biasa ya. Kondisinya setelah betul-betul ekstrim. Oke, nah ini perhatikan. Ketika turun saya mencoba untuk menyelesaikan dengan buy 1,25. Harapan saya ketika ini nanti naik setengah saja maka sudah bisa menyelesaikan. Ya memang sebenarnya di awal tadi sudah mampu. Ya ini bagaimana kalau begini turun terus? Ya tentu kalau tidak memungkinkan, yang kita lakukan adalah cut loss semuanya. Lah kan rugi, resiko rugi sudah kita pertimbangkan. Nanti akan kita baca peluang lagi di sana dan kita bisa mengembalikan lagi. Dan ini sering kita sampaikan, bahkan dulu di base camp juga begitu sama. Kita lakukan hal yang serupa dan itu teman-teman ada banyak semuanya. Ya, ini adalah bagian dari contoh, bukan tidak harus ditiru. Minimal alasannya ada gitu loh. Minimal oh begitu ternyata. Oke, kita coba untuk selanjutnya. Kita akan coba lihat di model selanjutnya. Oke, kita lihat dulu ya di menit-menit terakhir. Oke, ini kita lakukan recovery. Nah, ini sudah kita cut loss yang di 0,75 tadi, yang tadi teman-teman sudah lihat, yang di 0,75 tadi sudah saya lakukan cut loss 200 sekian karena terlalu tinggi, terlalu jauh. Kemudian saya tambah lagi. Sebelum saya menambahkan, saya lakukan cut loss dulu, dikurangi dulu. Tetap kita monitor perkembangan minusnya, kita lihat nanti ya. Di sebelah kiri atas nanti akan muncul minusnya berapa di sana. Nah, di situ nanti untuk kehati-hatian kita untuk melihat bagaimana kita nanti mengendalikan atau manage dari kerugian kita nanti. Oke, berikutnya kita lihat. Berikutnya kita akan lihat dulu ini marketnya ya. Kita selingi dengan market dulu biar tidak ketinggalan ya. Perkembangan selanjutnya begini. Ini tadi dilihat dari M15 mulai ketemu di sana, tampak di sana tadi. Nah, ini kan kalau kita D1 kita tidak ketemu. Yang kita lihat hanya candle satu, tapi kalau kita perkecil di time frame yang lebih rendah, ini yang lebih rendah begini, ketemu arahnya. Perhatikan, hijau, tangganya ke atas sana. Nah, inilah pentingnya kita membaca multiple time frame di sana. Ada kalanya kita membaca time frame yang lebih rendah untuk membaca pergerakan di dalam time frame yang lebih tinggi ya. Biar tujuannya nanti di awal kita bisa detect dini. Oke, kita coba untuk kembali ke tadi contoh tadi ya. Ya, kita akan coba kembali ke contoh.
Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Nah, ini adalah mungkin di menit-menit kita lakukan. Oke, ya oke. Ini kita coba untuk melihat secara detail tadi. Nah, ini adalah yang kita lakukan sebelum kita lakukan ini ketika turun. Tadi di 0,75 sudah rugi, saya coba tadi dengan melakukan averaging atau menambah transaksi satu arah, bukan dua arah ya. Saya tidak pernah melakukan penguncian ya. Jadi tidak pernah melakukan penguncian atau locking dengan lot yang sama karena akan sangat berbahaya dan pasti ruginya. Ya, kita lakukan dengan lebih besar begini, harapannya kalau nanti naik minimal separuh saja, maka bisa menyelamatkan. Ini tadi di awal sudah profit lumayan, artinya sudah naik dan bisa menutup kerugian. Ya, tetapi yang kita pikirkan ternyata tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Sehingga setelah profit tadi turun lagi. Ya, ini harus membuat kita kerja keras lagi untuk memutar jalan, untuk memutar cara bagaimana supaya. Nah, ini adalah menit detik-detik saya close dulu. Nah, close rugi di angka 200 sekian. Kenapa yang saya close yang kecil? Karena minusnya yang banyak dulu, yang paling jauh dari running. Kemudian saya coba untuk mengambil atau menambah lagi dengan lot yang besar. Kenapa saya tidak menggunakan 2,5 atau dua kalinya? Saya tidak pernah menggunakan lot itu. Bagi saya kalau tidak pernah saya gunakan, saya anti untuk menggunakan karena sangat berbahaya. Maka yang saya gunakan cuma 1,25 saja. Nanti pun kalau turun bagaimana? Ya kita cut loss. Memang tidak bisa. Kalau begini tidak bisa kita tunggu lama-lama. Yang model-model begini tidak bisa tunggu lama-lama karena lotnya membahayakan. Lotnya besar sementara ketahanan kecil. Ya sampai pada akhirnya tadi naik dan kembali ke posisi semula. Jadi minus yang kita close tadi bisa tercover, bahkan masih dikasih bonus lebih sedikit. Ya, itu adalah bagian dari recovery. Jadi bagian recovery ini tidak harus menambah dengan satu arah, bisa berlawanan arah, tetapi jangan menggunakan locking karena pasti nanti akan susah untuk keluarnya. Lebih baik kita lakukan recovery dengan cepat cut loss di awal atau bisa menambah tentu dengan catatan-catatannya, dengan pengalaman-pengalaman yang harus sudah dikerjakan selama ini. Tanpa pengalaman, tanpa latihan tidak akan pernah nanti menemukan teknik yang pas di sana. Kalau kita tiba-tiba menggunakan real account, maka akan sangat eman mencoba dan mencoba. Explore-nya akan kurang di sana. Beda dengan kita di akun kecil, akun sen atau demo dulu, ya, baru kita explore semuanya dengan tanpa ada rasa takut untuk kehilangan modal kita. Baik, untuk materi hari ini cukup ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Nanti kita akan coba ulang lagi besok biar nanti makin ingat. Kemudian coba nanti untuk dipraktekkan pelan-pelan di sana. Kalau kita ajari, kita sampaikan tekniknya, harus diuji di sana. Coba diterapkan walaupun dengan lot kecil, walaupun dengan akun demo atau akun send di sana. Selagi kita tidak mencoba, maka tidak akan pernah menemukan nanti kenyamanannya. Enaknya di mana, kemudahannya di mana tidak ketemu di sana. Untuk hari ini cukup, malam ini cukup untuk materi. Kita masuk di pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya buka untuk sesi pertanyaan. Boleh pakai chat, boleh pakai audio di sana. Silahkan kalau mau bertanya, jangan terlalu jauh. Yang penting masih di dalam koridor teknik yang kita berikan. Silakan kalau mau bertanya. Saya Pak mau bertanya. Iya. Ini Pak mau tanya kalau yang apa tadi chart pattern itu bisa menunjukkan arah pergerakan nggak Pak? Jadi kalau ada keluar chart pattern itu berarti akan naik gitu, Ya. akan turun gitu itu akan melihat pergerakan nggak? Bisa. Kalau breakout kan pasti lanjutnya. Artinya probabilitas lanjutnya lebih banyak daripada berbaliknya. Dan itu sudah kita uji dan itu sudah kita lakukan dalam jangka waktu yang lama dan bahkan teman-teman juga sudah bisa profit dengan cara breakout seperti itu. Breakout chart pattern itu hanya kita membaca breakoutnya. Setelah breakout baru nanti kita ambil lagi, melihat lagi peluang lagi di sana. Ketika sudah breakout, maka misalkan breakout di supportnya di bawah,
maka di situ ada peluang untuk kita entry sell. Setelah ganti candle, tidak usah menunggu lama, tidak usah menunggu 3-4 candle. Saat itu begitu ganti candle langsung entry di sana. Tetapi minimal ya, minimal M15 atau menit time frame M15. Jangan terlalu kecil. M15 boleh, M30 boleh, H1, H4 boleh semuanya. Ya, begitu Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Satu lagi Pak, Ya. contoh averaging Pak, Bapak kan averaging kok udah buy loss kok pasangnya buy lagi ya Pak. Biasanya kan kalau buy loss itu biasanya kan balik arah Pak, jadi anak ini kita kenapa Suaranya mohon maaf ya Bu. lagi ya Pak. Mohon maaf Bu, suaranya agak bising ya, agak kurang jelas. Mungkin agak pelan-pelan didekatkan biar teman-teman juga bisa mendengar dengan jelas, nanti bisa kita sama-sama bahas. Monggo Bu, silakan diulang lagi Bu. Pak, yang trading Bapak itu Ya. tadi kok udah buy loss kok di recovery-nya pakai buy lagi ya Pak. Biasanya kan kalau buy itu udah loss berarti kan kita recovery-nya pakai sebaliknya pakai sell Pak. Bapak kok pakai recovery-nya pakai buy lagi tapi pakai loss-nya lebih besar lagi. Biasanya kan kalau udah loss di buy itu biasanya balik arah Pak. Gimana tuh Pak penjelasannya? Iya, tentu satu dari pengalaman dan latihan. Sekali lagi, averaging itu tidak harus melawan, tidak harus sama, tidak harus melawan, tidak harus ikut follow trend. Tetapi mana yang nyaman, mana yang market yang saat itu berpeluang untuk bisa kita manfaatkan, ya kita lakukan averaging, kita lakukan penambahan itu. Sementara lot yang kita gunakan bisa saja terkadang lebih besar, bisa saja lebih kecil. Itu permainan logika saja Bu. Jadi ini hanya permainan kayak bermain apa ya, catur dan bermain logika saja untuk perhitungan di lot manajemennya. Dan itu harus dilakukan dengan berulang-ulang, harus mencoba. Tidak bisa, tidak ketemu nanti kalau hanya teori saja. Di akun demo itu harus dicoba berulang-ulang. Ketika kita entry buy 0,5, coba kalau misalkan berbalik, kita gunakan lot yang lebih besar, misalkan 1 ya, buy misalkan, kemudian turun kita gunakan buy lagi angka 1. Kemudian kalau nanti naik separuh ya, misalkan sudah minusnya berkurang, kemudian totalnya sudah plus sedikit atau plus lebih banyak sedikit, kita bisa close semuanya, jangan di close salah satu. Karena tujuan recovery itu bukan mencari profit, tetapi menyelamatkan yang sudah rugi di atasnya. Jadi begitu caranya Bu. Jadi harus berlatih untuk mencoba cara keluar dari zona merah itu, menyelamatkan yang sebelumnya. Artinya bisa dengan menambah, bisa dengan mengurangi, bisa dengan berbalik, bisa dengan ikut tren. Kita buy, bisa saja nanti kalau tren turunnya kuat, kita bisa sell 2 kalinya. Tetapi tidak harus begitu. Melihat pergerakan itu, memang satu melihat pergerakan itu, pergerakan candle. Yang kedua tentu harus memperhatikan aspek lain. Aspek lain itu apa? Mungkin di sana ada area support, ada area resisten di sana, dan itu harus dipertimbangkan semuanya Ibu. Ya, itu Bu, kira-kira banyak dicoba. Nah, kalau recovery itu misalnya buy loss udah gitu pasti buy lagi, itu tuh berarti waktu lossnya turun dulu, naik lagi ya Pak ya, itu dengan logika kayak gitu ya Pak. Jadi yang kita ambil nanti peluangnya untuk koreksi saja Bu. Jadi misalnya turun, kita ambil lagi buy lagi, hanya mengambil koreksi sedikit, naik sedikit, karena lot yang di bawah itu lebih besar, maka dia akan lebih profit cepat duluan gitu. Minimal bisa segera mengurangi kerugian yang di atasnya. Tetapi tidak boleh tunggu lama-lama, artinya jangan sampai menunggu profit sampai panjang, bukan. Intinya kalau melakukan recovery itu menyelamatkan atau meminimalisir kerugian. Jadi dari kerugian misalkan 100, minimal kalau rugi 25 saja sudah tidak masalah. Atau dapat profit sedikit, dapat $20 misalkan, ya di close semuanya. Yang mainnya di atas juga di close, yang plusnya juga di close semuanya, sehingga tenang, tidak ada transaksi di sana, tidak ada gantungan yang membuat pikiran kita menjadi kacau di sana. Itu caranya begitu Bu. Jadi jangan terus kalau profit yang diambil profitnya saja, ya, sementara ruginya dibiarkan sendirian, dan itu akan
berpeluang untuk nanti menghabisi modal yang ada. Ya, begitu caranya, Bu. Jadi nanti silakan dicobai dengan berbagai macam cara. Artinya tadi kalau saya menggunakan ketika buy 0,75 tidak bersahabat di sana, kemudian saya tambah lagi buy 1,25, kemudian ternyata misalnya tidak bersahabat lagi, tambah lagi 1,25 lagi. Tujuan saya untuk koreksi naik sebentar aja. Kalau misalkan sudah profit, yang lain masih ada rugi, close semuanya. Begitu, Bu, nanti silakan dicoba. Memang kelihatannya mungkin baru dan Satu lagi sih, kalau ya, gambar-gambar itu Pak yang satu itu bisa oke. dapat nggak ya Pak? Pengen tahu Oke, aja gitu. sementara tak susun dengan rapi dulu, nanti semuanya kebagian. Artinya semua kebagian materi yang dari mulai hari apa itu, hari Senin, nanti kita akan susun rapi, kemudian akan saya bagikan via WA, minimal untuk mengingat-ingat. Kemudian kalau lupa di videonya nanti bisa dilihat di channel karena nanti akan saya upload di sana. Walaupun bertahap tapi nanti akan saya upload di sana. Ya, paling tidak untuk mengingat-ingat ada materi, kemudian ada videonya. Begitu, Bu. Malam Pak Wijaya. Ya, nggih, Malam, monggo. malam Pak. Mau tanya Salam. Pak. Nggih. Kalau itu averaging itu berarti ada injeksi modal ya Pak? Enggak. Yang penting satu ketahanan. Artinya dilihat di sana, Pak. Perhatikan di sebelah pojok kiri atas itu kalau di HP ya, kalau di laptop di bawah itu batasi maksimum jangan sampai di atas 20% modal ya. Jadi pastikan selalu dilirik di sana. Modalnya tinggal berapa, modalnya berapa, kemudian minusnya berapa. Kalau sudah mencapai angka ini maka harus ada dikurangi. Karena ini batasan maksimum kita untuk keamanan. Kalau masih di bawah ini masih kita bisa lakukan recovery lagi, masih bisa menambah lagi tanpa injek dana. Yang penting jangan terlalu high risk ya Pak ya. High risk kemarin tadi ya di bawah 5.000. Iya. Ketahanan jangan sampai di bawah 5.000 pip ya. Misalkan kalau modal 1.000 di bawah 5.000 itu berarti 0,6 misalkan. Ini ketahanan kan enggak sampai 5.000 ya. Ya boleh saja asalkan latihannya sudah betul-betul mumpuni, di luar kepala sudah ditendang sana ditendang sini biasa berdarah ya enggak masalah, tetapi batasi maksimum kerugian ya di keseluruhan itu jangan melebihi 20% ya. Kalau masih ini masih bisa diselamatkan. Kalau sudah 50 ke atas ya ini yang berdoa saja nanti. Enggak bisa kalau enggak di cut loss atau diinjek enggak bisa. Oke, monggo silakan ada lagi.